Makanya dalam menjaga independensi itu adalah jangan sampai kita itu masuk dalam ranah kolaborasi di bawah meja. Itulah Mas. Jelas ya? Jelas Pak. Tetapi gini Pak, berarti ada indikasi selama ini banyak yang berita yang model semacam itu ada kah Pak? Ya kita nggak berani lah ya mengatakan itu adalah profesionalisme mereka, ya kan? Ini maksudnya kita ranahnya adalah Media Ronggolawe News. Itu komitmennya seperti itu. Oke Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast resmi Ronggolawe News. Ruang bincang inspiratif yang menghadirkan sudut pandang, gagasan, dan arah masa depan dunia media. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang langsung bersama sosok di balik arah kebijakan redaksi, yaitu pimpinan redaksi Ronggolawe News. Sudah hadir di depan kita Bapak Anto Susanto yang akan berbagi pandangan, visi, serta misi besar dalam mengembangkan media ini ke depannya. Semoga perbincangan hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan inspirasi bagi kita semua dalam memahami peran media di tengah dinamika zaman. Saya Taryono, moderator, akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang media Ronggolawe News kepada Bapak pimpinan redaksi. Semoga dari jawaban-jawaban dan penjelasan beliau nanti menambah wawasan kita tentang visi dan misi redaksi. Dan untuk pembukaan selanjutnya kita persilahkan beliau untuk menjelaskan visi dan misi redaksi Ronggolawe News kepada Bapak pimpinan redaksi. Monggo silahkan Pak. Terima kasih Mas Taryono. Salam buat pemirsa semua. Selamat datang dalam bincang-bincang kita kali ini. Silakan Mas. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa visi besar yang ingin dicapai oleh Ronggolawe News ke depannya nanti Pak? Jadi gini, visi misi media Ronggolawe News itu adalah menjadi media yang independen, media yang terpercaya, serta menjadi suara rakyat yang berani di tengah-tengah situasi arus informasi yang manipulatif. Jadi artinya Ronggolawe News siap memberikan informasi publik yang benar-benar faktual dan sesuai investigasi di lapangan. Itu Mas ya. Oke Pak. Dan untuk selanjutnya, dalam beberapa tahun ke depan, Anda ingin media ini dikenal sebagai apa di mata masyarakat, Pak? Harapannya itu media Ronggolawe News dapat menjadi media yang konsumtif setiap hari bagi pemirsa, sehingga pemirsa ini mengetahui isu-isu yang berkembang, terutama isu-isu yang selama ini ditutupin oleh fakta-fakta yang diputarbalikkan. Jadi kenapa media Ronggolawe News itu hadir? Karena kita menginginkan media Ronggolawe News mempunyai jurnalisme investigatif yang kuat. Dalam artian kata, dalam menggali, mengungkap, dan menyajikan fakta itu secara faktual, benar-benar nyata, berdasarkan narasumber, berdasarkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Itu Mas. Jadi kami berharap kita juga menjadi kontrol sosial yang aktif dan berani. Bukan hanya sekedar penyajian informasi yang manis-manis, tetapi kenyataan fakta yang sesungguhnya. Jadi media Ronggolawe News, harapan kita tuh menjadi media yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh pemirsa.
Karena apa yang disajikan itu adalah berita-berita yang benar-benar tersaji secara faktual. Coba. Gitu ya. Oke. Dan apakah ada nilai-nilai yang paling dijaga dalam menjalankan visi tersebut, Pak? Benar, itu merupakan ujung tombak dari sebuah media bagi kita ya. Jadi media Ronggolawe News kita harapkan tidak berkolaborasi di bawah tangan. Paham maksud saya ya? Oke, Nah, iya. jadi media Ronggolawe News benar-benar hadir sesuai kenyataan yang ada. Jadi tidak ada ini dipotong supaya berita ini menjadi berita yang manis, padahal sebetulnya berita miris. Nah, ini harapan kita. Jadi Ronggolawe News harapan kita hadir menjadi media yang benar-benar independen, tajam, terpercaya. Oke, Pak. Dan ini untuk selanjutnya, Pak. Apakah ada visi besar yang ingin dicapai oleh Ronggolawe News dalam masa kedepannya, Pak? Salah satunya kita berkeinginan untuk menjadikan media Ronggolawe News ini bukan hanya media yang hanya melalui berita online website, kami juga melakukan cetak juga, tetapi kita berharap masyarakat itu bisa mengkonsumsi informasi-informasi yang disajikan Ronggolawe News ini melalui beberapa akun media, terutama media sosial. Ya, terutama saat ini yang lagi digandrungi masyarakat adalah podcast. Podcast ini kita berharap kita nantinya bisa mendatangkan narasumber-narasumber atau tamu-tamu yang punya kredibilitas tinggi, yang tidak ada rem-rem, maksudnya itu yang berani ngomong blong. Nah, ini yang kita harapkan ya. Kita nanti akan undang beliau-beliau itu supaya mau berbincang-bincang dengan kita terkait masalah-masalah yang selama ini tertutupi, yang sesungguhnya. Karena apa? Di dalam kehidupan ini, perkara-perkara itu sebetulnya banyak sekali yang ditutupin, Mas. Sehingga cita-cita dan harapan besar media Ronggolawe News selalu menjadi media yang terdepan dalam hal penyajian berita yang faktual, yang nyata, yang investigatif, ya, sehingga masyarakat ini merasa puas karena adanya kejadian itu terungkap secara nyata dan jelas. Berarti intinya kita siap menerima istilahnya jika ada yang ingin menjelaskan suatu perkara atau suatu masalah apapun, bersedia menampung aspirasi dari masyarakat, semua masalah dan dari semua masyarakat, gitu Pak. Siap. Jadi gini, intinya media Ronggolawe News dengan adanya update terbaru, kita berharap menjadi jujukan bagi masyarakat, tokoh masyarakat, maupun dari kalangan ASN, ya, dari pejabat-pejabat yang berani menyuarakan kritis permasalahan yang ada. Istilahnya menyampaikan apa adanya ke publik. Betul. Melalui podcast kita. Itu harapan kita. Jadi bukan kita tantang ya, tapi kita berharap beliau-beliau ini nanti berani. Kalaupun ada permasalahan apa, disampaikan secara vulgar. Ini yang kita harapkan. Istilahnya menyediakan ruang, Pak, ya. Selalu terbuka. Jadi media Ronggolawe News 24 jam terbuka, ya, untuk segala informasi, ya, dari segala penjuru lah, ya. Kita siap untuk berkolaborasi dengan siapapun. Ya. Dan untuk selanjutnya ini, Pak, apakah menurut Anda seberapa penting peran media lokal seperti Ronggolawe News di tengah masyarakat, Pak? Nah, untuk satu pertanyaan itu bisa kami jawab khusus, karena selama ini kebanyakan muncul berita-berita yang simpang siur karena tidak akuratnya di lapangan, sehingga masyarakat ini bingung
mana sih berita yang benar. Nah, dalam hal ini Ronggolawe News itu sangat berkeinginan untuk menyajikannya secara formalitas sesuai kode etik jurnalistik. Jadi jurnalistik itu dituntut oleh kode etik jurnalistik yang di dalamnya adalah satu kejadian, benar-benar itu kejadian ada. Kemudian peristiwa itu terpublikasi atau terekam dalam investigasi kita melalui rekaman video, rekaman suara dan lain sebagainya yang namanya dokumentasi. Ya, yang ketiga adanya narasumber di saat kejadian itu ada, sehingga berita-berita ini menjadi berita yang faktual. Nyata, bukan berita opini, ya kan? Nah, jadi istilah kita akan menghindari yang namanya istilah berita hoax. Oke, Pak. Nah, masalahnya ini, Pak, bisa dilihat sudah menjadi istilahnya rahasia umum lah. Kayak di Facebook, Instagram, TikTok itu beredar berita-berita yang sebenarnya disampaikan oleh media, tetapi ketika dilihat di situ yang menyampaikan bukan media, Pak, tetapi individu. Maksudnya nama akunnya itu atas nama pribadi. Tetapi di bawahnya terkadang itu ada info, maksudnya menjelaskan bahwa ini dari media tertentu. Apakah itu sah, Pak, menurut undang-undang etika? Ya, itu tidak masuk dalam kategori kode etik jurnalistik, Mas. Itu berarti kan mereka itu kan bukan secara sah sebagai media formal yang mempunyai legalitas untuk menyampaikan informasi ke publik. Mereka hanya mengcopy, kan gitu. Mengcopy, memberikan ulang, kan gitu loh. Nah, ini yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena nanti apapun bentuknya publikasi itu, kalau memang hal itu tidak benar, sebetulnya bisa diperkarakan juga. Makanya sebagai seorang jurnalis ya yang tergabung dalam media online, media cetak, media siar, gitu, itu semua kan harus berdasarkan fakta kejadiannya, mengetahui sendiri dan sebagainya, kan gitu. Satu contoh ada sebuah kejadian yang tidak secara langsung dilihat atau mereka itu mengetahui perkaranya, ya kan. Satu contoh, ada seorang merasa kehilangan sepeda motor, iya kan. Nah, akhirnya dituduhlah juru parkirnya dan sebagainya tidak profesional, dan padahal kenyataan akhirnya sepeda motor itu tidak parkir di situ. Nah, ini dalam sebuah unggahan tersebut ini menjustis bahwa kenapa ini harus terjadi. Satu contoh, banyak tukang parkir, kenapa sampai hilang dan sebagainya. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Nah, masyarakat ini kan pada akhirnya dibuat bingung. Pertamanya menjustis dengan mengatakan bahwa ini begini, kenyataannya berbeda. Nah, ini kan sangat merugikan, Mas. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Karena itu mereka seharusnya mempelajari dulu itu apa sih kode etik jurnalistik. Yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 yang ada 18 pasal dan sebagainya, itu yang harus dipelajari dulu. Dan untuk selanjutnya, apa komitmen redaksi dalam menjaga independensi dan kredibilitas berita, Pak? Tadi sudah saya sebutkan itu. Jadi gini, kita dalam menjaga integritas, dalam halian kata, kita tidak bisa atau tidak boleh berkolaborasi di bawah meja. Kalau itu terjadi, Mas, kita tidak bisa menjaga berita itu, sehingga berita itu mestinya A sampai N, namanya. Akhirnya hanya menjadi B sampai E dan sebagainya. Hal yang urgent, yang penting-penting, yang nggak disampaikan. Ini tertutupi. Makanya dalam menjaga independensi itu adalah jangan sampai kita itu masuk dalam ranah
kolaborasi di bawah meja. Itulah Mas. Jelas ya? Jelas Pak. Tetapi ini Pak, berarti ada indikasi selama ini banyak yang berita yang model semacam itu ada kah Pak? Ya kita nggak berani lah ya mengatakan itu adalah profesionalisme mereka, ya kan? Ini maksudnya kita ranahnya adalah Media Ronggolawe News. Itu komitmennya seperti itu, Mas. Oke Pak, siap Pak. Dan untuk selanjutnya, apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi media saat ini Pak? Tantangan terbesar Pak. Betul. Itu merupakan hal yang sangat urgent untuk diketahui publik. Jadi gini, apa yang saya sampaikan tadi sehingga banyak sekali adanya kolaborasi di bawah meja dan sebagainya, ya. Karena jurnalis ini terbanyak itu mendapatkan intimidasi, ya, mendapat tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu, ya kan, sehingga bagaimana berita ini jangan sampai muncul di publik. Ini yang terjadi saat ini, Mas. Dan bahkan karena perkara ini perkara yang sangat besar, menyangkut uang ratusan juta atau sampai miliaran, kemudian masalah korupsi yang sekiranya sangat berkepentingan dengan pihak-pihak penguasa, menyangkut jabatan dan sebagainya kan. Begitu jurnalis ini masuk, mereka diintimidasi. Jangan sampai perkara ini dimunculkan oleh jurnalis. Iya, bahkan banyak sekali kejadian-kejadian sampai jurnalis ini, wartawan ini sampai kehilangan, ya kan? Itu banyak sekali terjadi. Terus kemudian perkara-perkara yang lain bahwa media ini jangan sampai bisa memunculkan berita mereka. Nah ini bahaya sekali. Kemudian banyaknya teman-teman jurnalis yang masuk jebakan-jebakan. Satu contoh, ada sebuah perkara dengan pihak tertentu karena adanya kolaborasi di bawah meja tadi, ya kan, sehingga terjadi deal. Nah, sehingga terjadi deal, kesepakatan, tidak adanya muncul berita, biar beritanya nggak muncul di publik. Tetapi sayangnya banyak teman-teman jurnalis ini yang tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan, Pak ya. Sehingga begitu mereka menerima kolaborasi di bawah meja tadi, konsekuensinya mereka ditangkap oleh polisi dengan alasan atau dakwaan pemerasan dan sebagainya. Ini tantangan berat saat ini. Berarti Pak ya. Nah, dan untuk selanjutnya kita ke sesi yang bagaimana Ronggolawe News beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebiasaan konsumsi berita, Pak, saat ini. Betul. Juga seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa sebuah media ini tidak boleh hanya stagnan. Begitu aja maksudnya kan. Kalau online hanya online saja kan gitu. Nah, Ronggolawe News berkeinginan dari online, kemudian kita sudah melangkah ke cetak, ya kan? Kemudian kita juga sudah melangkah ke media sosial, website dan sebagainya. Kemudian yang terbaru ini adalah podcast kita ini. Jadi itu merupakan bentuk pengejawantahan kita untuk memberikan yang terbaik bagi pemirsa, sehingga untuk masyarakat, Pak ya. Betul, bahwa masyarakat pemirsa ini tidak hanya mendapatkan berita yang begitu-begitu aja. Ini keinginan kita seperti itu. Dan termasuk penjelasan bagaimana istilahnya sebenarnya media itu berjalan gitu ya, Pak. Betul. Dan untuk ini, Pak, contohnya ada masyarakat ingin mengadukan sesuatu tentang masalah mereka kepada media Ronggolawe News, istilahnya tentang suatu perkara, Pak ya, dan mereka tidak tahu ini melapor kemana. Apakah media Ronggolawe News bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan mereka, Pak, dengan pengaduan mereka kepada Ronggolawe News?
yang pertama kali wajib dipahami oleh masyarakat, media Ronggolawe News ini adalah sebuah produk untuk menyampaikan temuan perkara kejadian melalui tulisan, melalui video, ya kan, bukti, melalui publikasi lah ya. Publikasi. Nah, dalam artinya gini, media Ronggolawe News siap membantu masyarakat untuk menyalurkan temuan-temuan yang ada, ya kan, atau sebuah kejadian-kejadian yang ada, yang mereka bingung kepada siapa menyampaikannya, kan gitu. Nah, iya. Nah, di sini media Ronggolawe News sebagai jurnalis mempunyai kewajiban, Mas, untuk menampung. Ya, kalau memang ini wajib untuk dipublikasikan, wajib kita publikasikan. Tapi kalau umpamanya sebuah perkara ini mengarahnya kepada sebuah kriminal, adanya tindak pidana khusus, namanya kan, kita juga akan mengarahkan mereka untuk membuat laporan kepada APH. Karena di sini peran utama media ranahnya adalah publikasi, bukan pengaduan masalah perkara, kan gitu. Ini yang wajib diketahui oleh masyarakat umum. Nah, tapi kami siap untuk saling memberikan informasi lah ya. Mereka mempunyai perkara seperti ini, mempunyai temuan seperti ini, kita bisa mengarahkan kemana. Berarti sistem pemrosesannya sesuai dengan masalah yang diadukan ya Pak? Betul. Kalau itu memang masalahnya masalah pidana, Mas, itu kita akan arahkan kepada pihak-pihak lah. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk menangani itu, kan gitu. Nah, nanti dalam perkara itu kalau memang sudah ada ranah penanganan APH, baru media Ronggolawe News ikut mempublikasikan. Bukan terus begitu ada perkara ini media langsung. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal, karena bukan ranahnya media untuk menghakimi, kan gitu. Nah, ini yang perlu diketahui. Tapi kami berharap masyarakat yang sekiranya bingung mau kemana, kami siap. Media Ronggolawe itu terbuka, siap membantu Pak ya. Terbuka. Kita akan menerima mereka dengan tangan terbuka. Oke Pak. Dan untuk yang terakhir Pak, untuk penutup, apa pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar podcast ini Pak? Dan seandainya ada yang ingin bertanya, di mana masyarakat bisa mengakses, mengikuti perkembangan media Ronggolawe News? Monggo. Oke. Jadi harapan kita kepada publik atau masyarakat ini bisa menerima media Ronggolawe News dengan secara terbuka. Mereka kita harapkan bisa menerima dengan kejernihan hati, ya kan? Karena sesuai harapan tadi bahwa media Ronggolawe News berkeinginan untuk menjadi media yang independen, gitu kan? Nah, bila mana dalam hal ini kami menerima, Ronggolawe News menerima segala saran dan kritik, karena itu adalah untuk membangun, kebersamaan, keberlanjutan dari podcast kita ini. Kita tidak boleh tertutup, tapi kita harus terbuka menerima saran dan kritik. Nah, untuk saran dan kritik, masukan dan sebagainya, nanti di dalam podcast ini akan kita beri ruang melalui medsos kami. Ya, bisa disampaikan atau nanti melalui komentar, bisa. Ya, itu yang bentuk keterbukaan kami terhadap publik. Oke Pak. Oke Pak, tidak terasa perbincangan kita yang hangat dan penuh insight pada hari ini telah sampai di penghujung acara Pak.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Redaksi Ronggolawe News atas waktu dan pemikiran luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi wawasan baru, sekaligus inspirasi, khususnya dalam memahami arah dan peran media ke depan. Dan tentu saja, kami berterima kasih juga untuk teman-teman dan pemirsa yang sudah mengikuti perbincangan ini dari awal hingga akhir. Saya Taryono, moderator, pamit undur diri. Jika ingin menghubungi kami, di bawah ada akses link media sosial dan kontak. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bijak dalam menyaring informasi dan terus dukung media yang kredibel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.